Malam hari ini kita berjumpa. Nah, hari ini adalah kita akan membahas mengenai jam kerahiman. Karena materinya cukup banyak dan saya hanya akan membahas di dalam pertemuan kali ini, maka izinkan Ibu Ros untuk saya membacakan dan membawakan renungan langsung aja ya. Pemutikan nanti nggak keburu pasti, gitu. Karena ini udah ditunda-tunda kan. Jadi begitu aja Ibu Ros, nggak apa-apa ya Bu Ros. Nanti pada waktu Koronka kita balik lagi ke metode 3 tanya jawab dan sebagainya, sharing ya. Oke. Nah, karena jam kerahiman ini penting sekali. Menurut saya, setelah saya mencoba mempelajari ini, alangkah sayangnya jika seseorang tidak mau hadir, tidak mau datang pada saat jam kerahiman ini. Kenapa? Nah, yuk kita bahas pada malam hari ini dan mudah-mudahan berkat Roh Kudus jugalah yang membuat kita mendapatkan curahan rahmat-Nya, memahami, merenungkan, dan akhirnya kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena kita benar-benar bisa merasakan, oh, ini toh yang dimaksud dengan jam kerahiman, gitu ya. Walaupun Bapak Ibu pasti sudah seringlah mendapatkan tentang jam kerahiman ini. Nggak ada salahnya ya. Mari. Yaitu pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan jam kerahiman? Jam kerahiman adalah jam 15. Dasarnya apa? Dasarnya adalah biblis, yaitu bahwa jam 3 Yesus wafat di kayu salib. Dia menang. Dia bisa mengampuni dosa-dosa kita semua. Kematiannya lah yang membuat kita terampuni dosa-dosanya. Nah, saat kerahiman ilahi tercurah ke dalam dunia dengan berlimpah-limpah, ya, itu poin yang pertama. Kenapa jam 3 kita harus berdoa? Karena di situ Yesus sendiri akan mencurahkan rahmat kerahimannya. Kedua, sangat bermanfaat, sangat berharga untuk apa? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu membenamkan diri dalam kerahimannya. Nanti akan kita bahas ya, apa sih maksudnya membenamkan diri, gitu kan? Ya, karena memang ini poinnya justru. Nah, pada jam kerahiman seluruhnya harus terpusat pada Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit demi menebus dosa manusia. Jadi, berkali-kali Pak Stephen maupun Ibu Faria ataupun siapapun juga Ibu Esterina selalu mengatakan jangan jam 3 dipakai untuk doa koronka. Ya, jam 3 fokusnya adalah untuk Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit. Kenapa? Karena koronka itu adalah ditujukan kepada Allah Bapa. Ya, jadi kapan dong koronka? Ya, kapan aja boleh. Tapi khusus jam 3 adalah jam yang kita pusatkan kepada Yesus. Oke, mungkin kapan kalau ada pertemuan kita akan masuk ke dalam koronka, mungkin akan semakin jelas ya. Oke, apa yang dilakukan pada jam kerahiman? Bapak Ibu yang terkasih, mempersiapkan diri. Jadi, kalau saya pasang alarm. Takutnya pas kita lagi kerja atau pas lagi gimana, jadi takutnya lupa atau ketiduran gitu ya. Jadi, persiapkan diri. Bangun niat. Ya. Bangun niat. Niat ini bisa terbangun kalau kita tahu manfaatnya, pasti. Tapi kalau kita nggak ngerti manfaatnya, ngapain sih? Akhirnya apa? Bolong-bolong Bapak Ibu. Betul nggak?
kalau kita tahu nggak mungkin kita lewatkan jam 3 itu. Tidak bersama dengan Tuhan tuh kayaknya aduh gimana gitu ya. Nah, mempersiapkan diri yang pertama, kedua benamkan, sekali lagi ada kata-kata membenamkan. Jadi penting banget ini. Nah, dengan membenamkan, maka kita memohon kerahiman sambil menikmati kasih-Nya yang tak terhingga. Bagaimana Bapak Ibu bisa menikmati kasih-Nya? Maka dari itu perlu hening. Ini yang dimaksud, yang sering dikatakan oleh Faustina juga, doa hening. Ya, maka kita bisa menikmati kasih-Nya yang tak terhingga, khususnya jam 3 ini. Lanjut, merenungkan kerahimannya yang dinyatakan dalam sengsaranya. Jadi kita diminta merenungkan jalan salib. Mohon pengampunan dosa bagi semua orang, termasuk dosa-dosa kita sendiri. Bapak Ibu, ini adalah rangkuman, ringkasan dari BHF 1572 dan 1320. Nanti ini saya bagikan ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam BHF. Tadi pengantarnya aja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam buku BHF yang setebal itu, gitu ya, ternyata hanya ada 2 nomor. Hanya ada 2 mengatakan tentang jam kerahiman, yaitu Oktober tahun 37 dan Februari tahun 38. Oktober 37 itu nomornya di 1320, ya. Sedangkan yang tahun 38 itu 1572. Jadi ingat aja Bapak Ibu, cuma 2 nomor kok. Tapi ini penting banget. Oke, kita baca dulu. Ibu Ros, boleh minta tolong dibacakan Ibu Ros? 1320. Di-unmute. Ya, sudah. Pada pukul 3 sore, mohonlah kerahimanku, khususnya untuk orang-orang berdosa. Dan meskipun hanya sebentar, benamkanlah dirimu di dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan, Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih pada jam ini. Aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Ya, terima kasih Bu Ros. Bapak Ibu, kita perhatikan ya. 1, mohonlah kerahimanku. Jadi kita tadi kan sudah kita harus mempersiapkan diri. Setidak-tidaknya sebelum jam 3 kita sudah mempersiapkan diri. Ya. Untuk apa? Memohon kerahimannya. Khususnya untuk orang-orang berdosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jangan dikatakan bahwa khususnya untuk orang-orang berdosa seolah-olah kita hanya mendoakan orang lain. Tidak loh ya. Justru di sini untuk kita pribadi dan juga orang-orang lain. Bukankah kita juga orang berdosa, bukan? Sering nih terjadi bukan kesalahan ya, mungkin menganggap bahwa oh khususnya untuk orang-orang berdosa. Jadi seolah-olah bukan untuk kita. Penekanan di sini khususnya untuk kita karena kita orang berdosa. Mohonlah kerahimannya. Oke. Ya. Sesali dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan dari bangun pagi sampai dengan mendekati jam 3. Renungkan itu. Bapak Ibu, kalau kita sadari Tuhan itu baik banget, sayang banget.
kita tidak, Yesus menginginkan kita tidak jatuh ke dalam dosa yang makin lama makin jauh jurang pemisahnya. Betul nggak? Maka Yesus memberi kesempatan kepada kita setiap hari, Bapak Ibu. Betul, bukan sakramen tobat tetap harus dilakukan kita. Tetapi menyadari bahwa kita orang yang berdosa, kita mohon kerahimannya setiap hari, Bapak Ibu. Mari kita renungkan. Ini maksud saya, begitu pentingnya jam kerahiman ini. Kita sadar bukan bahwa kita orang berdosa, renungkan itu, sesali. Jadi sebelum jam 3 kita siap-siap. Oh iya, tadi pagi saya kok kenapa ya begini? Oh iya, tadi sekitar jam 10 kenapa saya begini? Oh iya, tadi jam 11 atau jam berapa aja. Renungkan itu Bapak Ibu. Mohon kerahimannya. Ini Yesus loh yang meminta. Oke? Rahmat akan tercurah. Karena Yesus yang begitu kasih tidak menginginkan kita jatuh lagi. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun hanya sebentar saja, benamkanlah dirimu di dalam sengsaraku. Ya, jadi pertama mohon kerahimannya dengan kita merenung dan menyadari dosa-dosa apa yang dari bangun sampai pagi sampai siang ini. Yang kedua, walaupun hanya sebentar, benamkan diri dalam sengsara, khususnya dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Nah, inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Betul, pesta kerahiman juga sesuatu yang luar biasa. Tuhan sendiri menjanjikan laksana samudra kerahiman dicurahkan, betul enggak? Tapi itu setahun sekali, Bapak Ibu. Tuhan tidak mau hanya setahun sekali. Dia ingin kita semua dekat, dan itu sarananya adalah jam kerahiman. Sampai di sini paham? Ya. Jadi jam kerahiman setiap hari Tuhan juga mencurahkan. Khususnya memang betul pada pesta kerahiman, itu betul, gitu ya. Tetapi setiap hari Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita bagi kita yang mau memanfaatkan. Permasalahannya kita sering tidak mau memanfaatkan ini. Kenapa? Tidak menyadari maknanya. Itu jawabannya. Ya kan? Oke. Mudah-mudahan pelan-pelan kita menyadari nanti kesimpulannya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga mengerti apa yang harus kita lakukan dan betapa luar biasanya kasih Tuhan. Ya. Oke, aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Bapak Ibu yang terkasih, untuk yang di bawah ini, selama itu sesuai dengan kehendak Allah. Masih ingat ya? Allah menginginkan kita selamat. Sedangkan manusia seringkali menginginkan kenikmatan duniawi. Jadi sangat berbeda makna antara apa yang diinginkan Tuhan dengan apa yang diinginkan oleh kita. Oke, sekarang kita bahas ini dulu ya. Mengenai apa sih itu? Tuhan maunya selamat, kita maunya nikmat. Oke, saya akan stop share screen dulu supaya gampang. Bapak Ibu yang terkasih, manusia pada dasarnya serakah, egois. Betul ya? Karena apa? Digoda oleh si jahat. Dan si jahat itu nggak cuma sekali dalam sehari loh.
dia berkali-kali setiap saat menggoda kita agar supaya jatuh, dan akhirnya si jahat tepuk tangan. Karena apa? Dia mendapat teman. Ya enggak? Kalau kita jatuh kan berarti temannya dia. Gitu loh, temannya si jahat. Di satu sisi, Yesus, Allah yang Maha Rahim, yang menginginkan keselamatan kita semua. Enggak ada terkecuali. Asalkan kita mau. Ya kan? Nah, disinilah perbedaannya. Si jahat setiap saat mencoba menggoda kita, enak nih, coba minta kekayaan, betul? Minta mobil mewah, rumah mewah, siapa sih yang nggak kepengen? Betul nggak? Betul, semua itu memang kepengen. Bisa nggak itu terwujud? Bisa, selama itu sesuai dengan kehendak Allah. Buktinya, di dunia ini ada orang yang kaya, bukan? Berarti ada nggak? Diizinkan nggak? Diizinkan oleh Tuhan. Nah, cuma kita nggak tahu, bukan? Apakah permintaan yang kita minta ini sesuai nggak dengan keinginan Tuhan, dengan kehendak Tuhan? Contoh ya Bapak Ibu yang lagi hangat-hangatnya, beberapa minggu lalu hangat. Jujur, saya salut sama anak-anak muda tadinya yang kaya raya sampai punya uang miliar, ratusan miliar, betul? Belum lama ini, saya pertama kali nih sebelum ada akhirnya diusut dan akhirnya dia masuk ke dalam perkara lah menjadi tersangka, betul nggak? Saya tadinya salut. Wow, kerjaan apa ya dia ya? Kerja apa ya? Hebat ya anak-anak muda zaman sekarang. Saya berpikir positif seperti itu. Betul nggak? Luar biasa dia. Bisa ratusan miliar. Umur 26, 28, 30. Kita aja dulu kayaknya susah ya Tante Hilda ya. Umur 28, 26 sudah ratusan miliar itu. Dan teknologi canggih. Nggak taunya Bapak Ibu. Nggak lama kan ini ada di Indosiar waktu itu kan, Sultan, masih ingat ya Bapak Ibu ya? Ada yang nonton TV nggak nih? Enggak ya? Beritanya. Kenapa? Ngikutin Sultan. nggak Pak Thomas? Iya, hebat ya. Sampai Ya. mewah, sejak begitu pamer. Saya mau ini aja luar biasa. Tadinya pikir begitu. Betul. Karena kita berpikiran positif. Ya enggak? Hebat ya, anak muda. Siapa sih? Saya berpikir, wah kalau saya sebagai orang tua dengan anak yang seperti itu, hebat kali ya. Gitu loh. Pokoknya positif. Enggak taunya itu penipuan sehingga menjadi tersangka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Itulah kalau kita tidak mau mengikuti kehendak Allah. Kita taunya duniawi saja, betul nggak? Siapa yang nyangka? Kalau itu ternyata penipuan. Banyak yang tertipu juga, bukan? Banyak yang tertipu. Gitu loh. Tapi banyak nggak yang menikmati uang itu sebenarnya? Banyak. Nah, apa sih Bu Eti? Ya? Apa sih aku nggak tahu. Kasusnya. Ketinggalan zaman. Ya, ketinggalan kurang lebih gini, Tante. Kurang lebih gini. Terakhir ini, mungkin sebulanan ya. Kejadiannya itu udah cukup mungkin setengah tahun atau 1 tahun yang lalu. Anak-anak muda zaman sekarang disebut sultan. Masuk di Indosiar, kalau nggak salah. Dan di beberapa TV. Kekayaan dia luar biasa, Tante. Anak muda loh. Ratusan miliar, Tante, harta dia. Dia bisa dengan gampang membagi kepada orang-orang berderma ratusan juta. Coba. Kita yang nggak ngerti apa-apa dan itu ada di TV, kita berpikir, wow, hebat, anak muda.
Betul nggak Tante? Betul, betul. Iya kan? Bodoh. Kita selalu berpikiran positif dong, gitu loh. Nggak taunya cuma sebulan atau berapa, belum lama ini, ternyata dari pemerintah mengatakan bahwa itu adalah penipuan dan menjadi tersangka. Banyak Tante, banyak sekali yang kena. Kurang lebih seperti itu permasalahannya. Nah, maksud saya adalah kita jangan terikat pada duniawi. Maksudnya itu, jangan terikat. Itu kenikmatan duniawi. Siapa sih yang nggak nikmat Tante? Umur 20-an bisa mempunyai ratusan miliar gitu loh. Anak muda loh, gitu. Jadi, akhirnya saya berpikir, itulah kenikmatan dunia. Sehingga dia melupakan norma-norma yang benar. Terbukti akhirnya dia ditangkap. Karena unsur penipuan katanya gitulah. Nggak tahu unsurnya gimana, pokoknya intinya seperti itu Tante. Nah, kita kalau hanya menginginkan kenikmatan, ya terjadinya seperti itu. Sampai di sini dipahami ya. Tuhan, kalau kita benar-benar mengandalkan nama Tuhan, Tuhan akan tahu loh yang kejadian yang akan datang seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang kan pasti tahu Tuhan. Maka dari itu, kita andalkan saja kepada Tuhan. Maksud saya gitu. Jangan meminta Tuhan, aku kepengen rumah, kepengen mobil, itu bisa terjadi kalau memang sesuai dengan kehendaknya. Kalau sampai sekarang belum mendapat, ya berarti Tuhan masih belum memberikan karena belum tepat. Oke. Bapak Ibu, Bu Ros masih ingat nggak? Apakah saya sudah memberikan penjelasan tentang apa itu 3 bentuk permintaan? 3 golongan permintaan yang dikabulkan, yang ditunda, dan sama sekali tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Pernah tidak di kelas ini? Belum. Pernah ya, Bu? Belum. Mau dong. Belum. Belum. Pernah dengar deh, pernah dengar Oh, kayaknya. ya udah coba saya sekilas ya, saya sekilas. Karena ini kaitannya dengan kehendak tadi. Bahwa kita boleh meminta, Tuhan akan mengabulkan asalkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya kan? Poinnya kan di situ kan? Nah, baik Bapak Ibu, sekarang ternyata Tuhan akan memberikan kita keselamatan, bukan? Dibagi 3. 1, permintaan dari kita dan Tuhan langsung memberikan. Itu yang pertama. Kita minta, nggak lama kemudian Tuhan mengabulkan. Yang kedua, kita minta, tetapi Tuhan ngasihnya ditunda. Ditundanya, ya tundanya waktunya Tuhan. Bisa seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Pokoknya waktunya Tuhan. Tetapi permintaan itu akan dikabulkan. Oke? Yang ketiga, permintaan yang sampai kapanpun Tuhan tidak akan mengabulkan itu buat kita. Sampai kita meninggal pun, permintaan kita tidak pernah dikabulkan. Oke? Belum pernah ya Pak Thomas? Belum. Oke. 1. Contohnya supaya kita gampang. Kalau cuma teori kan agak susah ya. Kita ilustrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gini. Tante waktu kecil, anaknya namanya siapa Tante? Yang paling kecil? Michael. Nah, Michael waktu umur setahun, 2 tahun, anggaplah setahun Tante, baru bisa jalan, timik-timik gitu ya. Dia minta, Tante lagi di dapur nih ceritanya, dia minta, Mami, aku kepengen minum susu. Anak kecil ini minta susu. Tante akan langsung kasih nggak? Pasti. Walaupun Tante lagi repot, lagi masak, anggaplah gitu. Pasti akan dikasih. Kenapa Tante? Karena itu baik. Ya, karena memberi keselamatan.
Iya kan Tante? Langsung diberi. Michael itu juga yang umur setahun, pada hari berikutnya, Tante lagi bikin sate, misalkan gitu ya, lagi bakar sate. Kan apinya meletak-letik tuh Tante, kayak kembang api. Namanya anak kecil umur setahun, dia nggak tahu. Dia langsung ngomong, mami, aku minta itu apa itu, bara api. Gitu loh. Tante kasih nggak? Tidak. Kenapa Tante? Karena bahaya bagi sang anak. Bahaya. Oke. Besoknya, si Michael ini, Tante lagi di dapur, lagi motong-motong sayur. Pegang pisau. Si Michael yang kecil, yang pinter, dia ngomong, ih mami kok lucu, itu bisa motong-motong sayur, apaan tuh? Mami minta dong pisaunya. Michael mau nih. Tante kasih nggak? Tidak. Kenapa? Karena bahaya. Oke. Jelas ya Tante? 3 permintaan, hanya 1 yang dikasih langsung sama Tante, yaitu susu. Oke? Sekarang, si Michael yang kecil menjadi gede, anggaplah SD lah. Sama kejadiannya, Tante sering masak di dapur. Si Michael yang sudah tumbuh menjadi anak-anak, dia minta, Mami, aku minta pinjem pisaunya. Karena di sekolah lagi ada pekerjaan tangan. Tante kasih pinjem nggak? Permintaan Michael dikasih nggak? Dikasih dengan penjelasan. Hati-hati ya, pisaunya nanti bawanya begini. Betul? Tapi dikasih nggak? Dikasih. Karena dia sudah tahu cara menggunakan pisau. Apakah bara api dikasih pada saat SMP, SD tadi? Tidak. Karena panas. Betul nggak? Oke. Jadi, contoh yang kedua tadi adalah Tuhan akan memberikan permintaan kita kalau itu sudah tepat waktunya. Yaitu tadi pisau tadi baru akan dikasih pada waktu dia SD. Sampai sini paham? Iya. Nah, sekarang mengenai bara api. Michael sudah menjadi besar gitu ya, sudah punya anak dan sebagainya. Tante lagi bikin di dapur, lagi masak-masak gitu kan, pakai api juga. Tahu-tahu Michael bersama anaknya misalkan gitu lagi main, hampir nabrak areng yang ada di dapur. Tante pasti akan menghalangi, betul nggak? Awas Michael, jangan ke sini, ini ada bara api, betul? Betul. Jadi sampai kapanpun, walaupun Michael sudah punya anak, sudah dewasa, sudah berumur, tidak pernah akan Tante kasih. Malah Tante jaga jangan sampai megang bara api. Sampai sini jelas? Itu hanya manusia. Ya enggak? Dari contoh ini aja kita sebagai manusia tahu, apalagi Tuhan. Dia tahu. Walaupun permintaan kita sama-sama nih minta beli rumah, mungkin buat Tante Hilda langsung dikasih sama Tuhan. Mungkin permintaan saya untuk beli rumah ditunda sama Tuhan. Karena Tuhan tahu mana yang memberi keselamatan, mana yang akan mencelakakan. Yang tadi, kalau contoh yang orang penipuan tadi, pertama kali ya Pak Thomas, kita taunya kan itu hebat ya, gitu loh. Padahal Tuhan tahu loh. Tuhan tahu bahwa itu tidak baik. Kalau kita manusia emang tahu? Enggak. Bisa-bisa kita ikut main juga di situ. Rapi lagi Tante. Sulit pada awal. Saya pernah hampir kayak begitu Tante. Bos saya hampir begitu juga. Rapi awalnya tuh nggak nyangka itu awal. Internet trading. Nah, itu ada hikmah. Betul. Jadi contoh kasus yang baru-baru ini yang lagi rame-ramenya di TV maupun apa, Tuhan tahu. Maka dari itu lebih baik kita mengandalkan Tuhan. Kita sebagai putra-putrinya jangan terkecoh dengan penawaran-penawaran duniawi. Buat manusia pasti kita suka bisa aja tergoyahkan, kita nggak taunya itu kejeblos. Ya, tapi kalau kita bersama Tuhan, saya yakin Tuhan melindungi kita. Oke,
Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut lagi. Jadi jelas ya tadi ya. Iya. Jadi kata-kata aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Saya menambahkan kalau ini sesuai dengan Tuhan. Karena Tuhan maunya kita selamat. Hati-hati, manusia biasanya hanya mau nikmat. Dia tidak tahu bahwa ini akan membawa nikmat, selamat atau malah membawa kiamat ceritanya gitu. Membawa petaka, bukan kiamat, petaka. Ya. Oke. Bapak Ibu, saya mau mencoba setelah tadi menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehendak Allah gitu. Sekarang mari kita sama-sama perhatikan. Benamkanlah dirimu di dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku. Apa maksud daripada membenamkan diri? Artinya, menyerahkan diri kepada Tuhan sambil mengandalkannya tanpa syarat. Dan tanpa takut membiarkan diri dihanyutkan oleh samudera kasih dan belas kasihan Tuhan. Itu kurang lebih pengertian daripada membenamkan diri. Berkali-kali Yesus bilang, mohon datanglah ke dalam dan benamkanlah dirimu. Apa sih maksudnya? Maksudnya kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan sambil mengandalkan tanpa syarat. Oke. Ya. Bapak Ibu, saya coba menjelaskan lagi ini. Kita perhatikan makna gambar kerahiman. Itu poinnya. Jadi gambar kerahiman, pesta kerahiman, jam kerahiman, koronka itu satu kesatuan, penting semua itu, gitu ya. Di dalam gambar kerahiman, kalimat yang di bawahnya apa? Yesus, engkau andalan. Apa maknanya? Kaitannya dengan membenamkan diri. Oke, saya kasih ilustrasi. Bapak Ibu, apa sih membenamkan dalam artian ilustrasi kita sehari-hari kalau misalkan ini ada kolam renang? Kolam renang dari yang cetek, dari yang cuma selutut, makin lama makin dalam, mungkin seleher, seperut dulu, seleher, betul? Ada ukuran dalamnya. Bapak Ibu, yuk kita coba ya, supaya mengerti apa arti membenamkan. Saya masuk ke kolam renang. Pertama kali kena di kakinya doang. Apakah itu disebut sudah membenamkan? Belum. Belum. Maju lagi saya ke dalam ke kolam renang yang makin dalam sampai akhirnya saya ke leher. Apakah saya sudah membenamkan? Belum. Belum. Sampai kapan Tante saya disebut membenamkan? Seluruh. Iya. Seluruh sampai nggak kelihatan karena yang kelihatan dari atas air semua. Betul nggak? Betul. Berarti kita ada di dalam. Kalau kita ilustrasi ini di kolam renang, kita di dalam terus, ya terang aja pengap-pengap ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa. Tapi pengertian membenamkan tuh kitanya nggak kelihatan. Oh, sampai sini paham? Nah, Ya. jadi yang kelihatan siapa? Yesus. Yesus. Apa artinya? Kita mengandalkan Tuhan 100%. Kalau cuma sampai leher, berarti kita masih menginginkan diri kita, masih keakuan kita masih ada. Sampai sini paham? Ya? Ya. Jadi, oh aku masih bisa. Ini kan karena aku rajin, jadi aku bisa diangkat jadi direktur, misalkan. Aku pinter, jadi aku bisa menjadi kepala sekolah, misalkan. Hati-hati. Itu bukan selama kita masih mengandalkan diri sendiri, ibaratnya kita belum membenamkan. Nah, sekarang kita tanya pada diri kita,
seberapa jauh kita sudah membenamkan diri pada Tuhan. Artinya, seberapa besar kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Baru semata kakikah? Baru selututkah? Baru seperutkah? Seleher? Atau benar-benar saya sudah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan apapun juga? Sampai di sini paham? Jadi artinya membenamkan adalah yang kelihatan Tuhan. Tidak ada keegoisan kita. Tidak ada lagi kepintaran yang kita andalin. Kita masih sering mengandalkan diri kita sendiri, bukan? Iya. Masih, gitu loh. Apa sih contoh yang benar-benar konkret, yang benar-benar bahwa kita mengandalkan Tuhan? Ada Bapak Ibu yang punya pengalaman benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan ternyata terbukti akhirnya damai. Saya hanya mau memberi informasi saja, ciri-ciri buat orang yang sudah benar-benar mengandalkan Tuhan. Hati dia nyaman, damai. Dia tidak akan takut. Itu cirinya. Walaupun masalahnya masih ada. Boleh mungkin sharing, Ibu Feni? Benar-benar mengandalkan Tuhan yang Ibu Feni tahun lalu ya, Bu Feni ya. Jadi Bapak Ibu, suami dari Ibu Feni pada saat COVID hampir berdekatan kalau nggak salah dengan saya ya Bu Feni ya. Ya, Gitu. betul, Jadi Bu. saya nggak tahu kalau suaminya dipanggil dan sudah berbahagia bersama Tuhan gitu ya. Boleh ceritakan sedikit Ibu Feni, bagaimana Bu Feni mengandalkan Tuhan sehingga Bu Feni sekarang tetap eksis, tetap luar biasa. Iya, Dan wajahnya anak sudah berapa? cerah. Dengan anak berapa Bu Feni? Anak 3 lelaki semua, Bu Eti. Umur berapa paling besar dan paling kecil? Yang paling besar 26 tahun, yang Oh, udah gede. kedua 24, dan yang kecil 21 tahun. Oh, udah Masih cukup gede. kuliah yang kecil. Dewasa. Yang 2 udah kerja. Bagaimana Ibu Feni dengan meninggal suami mendadak karena COVID? Ibu Feni harus membiayai 3 anak. Apakah benar mengandalkan Tuhan? Ya, saya bersyukur ya. Walaupun suami dipanggil, tapi saya sudah dipersiapkan sejak awal sepertinya. Oh. Waktu kena COVID, kami bertiga, saya dan 2 anak yang terkena dulu, dan suami masih negatif. Setelah 3 hari kemudian, suami terpapar juga. Karena ada komorbid, maka suami sesak napas. Gagal napas, lalu dia minta diantar ke rumah sakit. Karena saat itu di bulan Juli, saat lagi tinggi-tingginya COVID, jadi semua rumah sakit penuh. Semua rumah sakit penuh. Untungnya saya dibantu sama di komplek kita, kalau ada yang terkena COVID langsung dibikinin grup. Dipantau sama ada dokter dan juga ketua gugus tugas dan ketua RW, RT, semua ada di situ. Jadi kondisi kami itu dipantau selalu. Kalau kami lapor, kalau ada yang terpapar, dipantau selalu kondisi kami seperti apa. Jadi saat itu juga teman-teman di komplek membantu mencarikan rumah sakit, dan saya juga telepon teman-teman minta dicarikan, dan semua waiting list. Tidak ada tempat yang kosong, semua rumah sakit waiting list saat itu. Karena saya sudah aktif dulu di pelayanan, saya serahkan kepada Tuhan semua, saya bilang, Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Saat itu saya hanya bisa berdoa, saya bilang gitu. Tuhan, apapun yang Kau inginkan aku lakukan, akan aku lakukan Tuhan. Semua demi kemuliaan nama-Mu, dan saat itu juga. Puji Tuhan, ada kabar kalau ada rumah sakit di Medica Lestari ada tempat untuk kami. Saya langsung disuruh ke UGD. Di IGD saat itu memang penuh. Jadi saya menunggu suami. Saat itu kondisi saya dan anak itu masih positif.
Tapi karena saya harus mengantar suami ke rumah sakit, saya antar. Saya bawa semprotan hand sanitizer dimanapun saya duduk sama apapun. Begitu saya bangun, saya semprot semuanya. Saya tidak mau ada orang yang lain tertular. Lalu di IGD ada tempat masuk, suami dirawat 5 hari di rumah sakit. Itu hanya ditemani dengan dokter jaga aja. Nggak ada dokter spesialis yang menemani saat itu, yang kasih obat atau ini, karena saat di rongsen paru-parunya udah putih semua. Dokter bilang itu terkena pneumonia ya. Itu suami bilang kayaknya oksigennya itu tuh nggak masuk gitu loh. Saat itu juga rumah sakit sedang menghemat oksigen. Karena saat itu kan oksigen itu langka sekali. Untung saya punya teman-teman yang begitu baik, begitu perhatian. Mereka sengaja beli tabung yang besar untuk dipinjamkan kepada saya. Itu ada 3 teman. Jadi ada 3 tabung oksigen besar, saya bawa ke rumah sakit dalam kondisi full, dan ada beberapa tabung oksigen kecil yang dipinjam dari ketua RT dan tetangga sini. Itu ada 4 tabung, semua saya bawa ke rumah sakit. Karena kata suami kalau malam oksigen di rumah sakit itu dikecilkan untuk menghemat supaya semua kebagian. Sementara pasien yang dengan saturasi di atas 90 masih oke kalau dikecilkan. Sementara suami itu saturasinya itu tuh di bawah 80. Jadi dia merasa sesak, dia merasa nggak bisa nafas. Jadi kalau malam di switch langsung ke tabung pribadi, seperti itu. Anak-anak ikut antri tabung saat itu, tabung oksigen, karena langka. Di mana ada info di situ ada yang menjual tabung oksigen, saya udah suruh anak-anak yang ngantri di sana. Puji Tuhan kami dikasih sehat semuanya. Yang walaupun kami dalam kondisi masih positif, tapi kami semua dikasih sehat. Semua rasa sakit, semua rasa demam, semua rasa itu tidak kami rasakan saat itu dalam mengurus selama di rumah sakit. Di paroki kami ada layanan untuk pasien yang kena COVID. Bisa layanan konseling atau layanan untuk disapa Romo setiap pagi. Dan itu setiap pagi Romo selalu fit call dengan suami. Menanyakan bagaimana kondisinya, seperti apa. Karena suami prodiakon, jadi suami bilang ke Romo, Romo saya mau sehat. Saya masih mau melayani, katanya gitu. Oke, komandan, harus sehat katanya, harus semangat, seperti itu. Sementara kan kita nggak bisa nengok suami, kondisinya seperti apa nggak bisa nengok saya. Saya selalu setiap pagi itu saya selalu ngelihat chat suami. Kalau pagi-pagi dia bisa ngechat saya, itu senangnya luar biasa. Artinya suami masih dalam kondisi masih oke gitu, dia masih bisa WA saya. Karena saya nggak berani telepon, karena saya takut dia sesak kalau. Karena dia selalu bilang oksigennya tuh kayaknya nggak masuk gitu. Saat hari kelima, hari keempat itu pagi Romo masih menyapa, katanya, Romo semalam saya udah enakan tidurnya karena oksigennya kencang sekali, katanya gitu. Saya bisa tidur pulas, katanya. Dan saya di-chat begitu juga sama suami, sampai suami bilang, aduh bagus deh Pak, bilang gitu. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak, cepat pulang ke rumah, saya bilang gitu. Karena saya pikir itu hari kelima, saya masih bisa nunggu 1 minggu lagi dengan kondisi suami yang semakin membaik. Ternyata itu chat terakhir siang itu, pagi itu. Sementara 2 anak saya masih antri tabung oksigen di Cikokol, saya di rumah, saya ditelepon dari rumah sakit. Suster bilang, Ibu bisa kemari karena kondisi Bapak sedang menurun. Sedang drop. Saya ngelihat itu jam 2 kurang. Jam 2 kurang. Saya langsung telepon anak-anak, saya bilang kalau udah dapat oksigen langsung bawa ke rumah sakit aja. Karena mama lagi mau ke rumah sakit ini. Saat itu saya naik motor karena mobil dibawa sama anak-anak untuk isi tabung. Di sepanjang jalan saya koronkah.
Saya pikir saya tidak dapat melakukan apa-apa, tapi saya mau memenangkan jiwa suami saya. Saat itu yang terpikir saya hanya koronka sepanjang jalan. Begitu sampai di rumah sakit persis jam 2. Begitu saya ketemu suster, suster bagaimana kondisi suami saya? Saya istri dari Karta Agus. Ibu maaf, Bapak sudah berpulang. Seperti itu katanya. Saat itu yang saya ucapkan, Tuhan, saya bilang, saya tidak menyalahkan Tuhan. Saat ini saya serahkan jiwa raga suami saya ke dalam tangan-Mu, terjadilah kehendak-Mu bagi saya dan anak-anak saya. Saat itu saya tidak sama sekali menyalahkan Tuhan. Saya pikir Tuhan lebih sayang dengan suami saya. Dan Tuhan mau dia melayani Tuhan di surga. Itu aja. Dengan pemikiran seperti itu, saya cepat move on walaupun saya masih sedih. Saya tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan saya karena semuanya harus tetap berjalan. Dan saya mau meneruskan pelayanan suami. Tentunya juga untuk anak-anak saya bilang semangat pelayanan Papa harus kalian tiru. Sebelumnya saya memang aktif di Bina Iman bersama anak-anak setiap minggu dan bersama suami yang melayani prodiakon. Kami itu aktif di gereja dari pagi sampai siang sebelum pandemi. Jadi memang kami sekeluarga aktif untuk pelayanan. Puji Tuhan dengan saya bisa menerima semuanya dilancarkan. Dari pemakaman, saat itu kan memang susah untuk mencari kremasi untuk yang terkena COVID. Tapi saya dimudahkan, hari itu hari Senin. Saya mendapat jatah hari Kamis untuk kremasi. Saya bingung. Jenazah suami mau ditaruh di mana? Sementara rumah sakit tidak ada yang mau menerima jenazah COVID. Rumah duka pun tidak ada yang mau menerima jenazah COVID. Saya minta bantu ketua Kaling saya, kebetulan teman dekat juga. Saya bilang, Bu, tolong. Saya bilang, saya mau dikremasi. Saya mau dikremasi di Oasis. Yang saya ingat saat itu di Oasis. Saya mau dikremasi di Oasis. Oke, Bu Feni, saya bantu, katanya. Puji Tuhan, katanya. Itu saya mendapat waiting list hari Kamis saya baru bisa untuk kremasi. Lalu di telepon Oasis, itu full. Teleponnya nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa masuk. Akhirnya dengan inisiatif sendiri dia langsung datang ke rumah duka Oasis, ketemu sama suster, untungnya bisa ketemu suster, langsung diminta kata suster, Bu, full ini semua menunggu untuk kremasi, katanya gitu. Karena saat itu mungkin hanya Oasis yang menerima. Katanya, suster tolong deh katanya. Dia bilang, oh Ibu coba hubungi nomor telepon ini untuk penitipan jenazah COVID, katanya di RSUD Tangerang. Bapak Ibu tahu biayanya berapa? Untuk menitipkan 1 malam aja saya harus mengeluarkan uang 30 juta. Bagaimana kalau 3 hari? Saat itu saya hanya bisa berdoa, Tuhan kehendak mulai yang terjadi. Saya bilang gitu. Puji Tuhan katanya. Kata Bu Linda yang membantu mengurusin. Begitu saya bilang, suster kalau ada yang kosong boleh saya dimasukkan dulu. Baik Bu, nanti saya kabarin kalau ada yang batal, saya langsung masukin katanya gitu. Katanya, begitu saya pulang katanya, ya katanya Bu Linda bilang, begitu saya mau pulang ke rumah di perjalanan, suster telepon, Bu hari Selasa ada yang batal, Ibu boleh masuk ke ini, Ibu boleh titip jenazah 1 malam di rumah sakit nggak? Jadi Ibu nggak perlu transit katanya. Puji Tuhan saya tanya di pihak rumah sakit bilang, bisa Bu kalau hanya 1 malam, tapi besok pagi harus langsung diambil katanya. Oke, lalu Bu Linda menghubungin ke Oasis bilang, oke Bu besok kremasi jam 1 siang, jadi jam 10 kita kirim ambulan ke rumah sakit untuk mengambil jenazah. Puji Tuhan saya bilang, saya nggak harus mengeluarkan uang banyak untuk jenazah suami. Lalu semua hari itu, hari ketiga semua lancar. Karena nggak ada yang bisa
yang boleh datang hanya keluarga inti aja. Saya lalu minta, saya boleh nggak live streaming biar teman-teman semua bisa menyaksikan. Saya bilang gitu. Puji Tuhan, Bu Linda pas ke sana juga langsung ketemu sama petugas yang membuat live streaming ini, katanya, Ibu, untung ada orangnya di sini. Kalau biasanya di lapangan itu udah susah dicari, kata susternya gitu. Sungguh-sungguh luar biasa, Tuhan itu sungguh baik. Semua dilancarkan. 3 hari proses pemakaman, pelarungan, semuanya itu selesai. Dan Bapak Ibu tahu saya harus mengeluarkan uang berapa? Hanya 17 juta untuk semuanya. Kalau enggak saya harus mengeluarkan uang hampir 100 juta. Karena untuk transit 3 hari, belum untuk ambulan, belum untuk kremasi. Saya bilang, Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan sungguh-sungguh baik. Dan suami saya meninggalkan saya tanpa harus saya mengeluarkan uang banyak. Saya bilang gitu. Semua sudah disiapkan. Dan saat ini saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan pakai saya untuk pelayanan. Karena Tuhan sudah begitu baik dengan saya. Sampai hari ketiga saya udah bisa muncul di pastoran, Tuhan bilang, Bu Feni sungguh luar biasa, katanya. Banyak orang 40 hari baru bisa keluar rumah, Ibu Feni udah bisa melayani di hari ketiga. Saya bilang, sungguh-sungguh Tuhan itu sungguh luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sharingnya. Kuatkan kita. Ini spontan loh. Benar-benar saya spontan. Saya nggak tahu juga kalau Ibu Feni mau datang, saya nggak ngerti. Tetapi saya baru juga mendengar cerita secara kronologisnya gitu ya. Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, sharing ini sharing yang hidup, betul kan? Dikatakan oleh Bu Feni yang mengalami gitu loh. Nah, di sini jelas makna daripada mengandalkan Tuhan.